akses adalah teknologi untuk mengakses suatu sistem komunikasi melalui terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Tema akses digunakan untuk menggambarkan suatu sistem jaringan di mana seorang administrator jaringan dapat mengontrol dan mengawasi lalu lintas dalam jaringan tersebut. Langsung saja kita masuk ke praktiknya. Ketik root, lalu enter. Masukkan password-nya. Langkah awal silahkan masukkan DVD binary-nya yang dimana paket aplikasi SSH itu ada dengan ke device optical drive, klik yang dipilih. Langkah selanjutnya kita ketik perintah apt cd-rom kemudian enter. Kalian enter saja. Kemudian ketik apt strip get update. Kemudian enter. Kemudian jika sudah, kita mulai untuk langkah penginstalasian SSH server dengan ketik apt get install SSH. Kemudian enter. Pas do you want to continue, ketik Y, kemudian enter. Kalian tunggu saja. Kemudian, jika instalasi sudah selesai, saya langsung masuk ke konfigurasi SSH server. Ketik nano spasi slash etc slash ssh slash sshd dot config. Kemudian enter. Pada konfigurasi ini kita bisa merubah port yang digunakan oleh SSH yang secara default itu terdapat pada port 22. Kalian bisa ganti, tetapi di sini saya tidak menggantinya. Nah, jika kita tidak ingin merubah port langsung saja ke konfigurasinya, yaitu arahkan pada permit root login with you. Nya hapus dan ganti menjadi no. Karena di sini pada remote access-nya kita melarang untuk bisa login sebagai super user, maka pada bagian sini dihapus dan ganti jadi no. Jadi untuk autentikasinya, ketika klien ingin mengakses atau meremote sebuah server, hanya user biasa yang nantinya akan kita siapkan untuk usernya. Jika kita sudah simpan, klik ctrl plus O, kemudian enter, kemudian klik ctrl plus X. Setelah itu kita restart untuk service SSH-nya. Ketik garis miring etc slash init dot di slash ssh restart.
kemudian enter. Langkah selanjutnya, di sini saya ingin mengecek SSH-nya aktif atau tidak dengan ketik sistem ctli status SSH, kemudian enter. Langkah selanjutnya, untuk mengetahui IP address-nya, ketik inconfig. Selanjutnya enter. Selanjutnya kita membuat user untuk SSH-nya. Ketik add user SSH, kemudian enter. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian kalian enter saja sampai selesai. Kemudian ketika sudah mendapat IP address, buka ke command prompt dengan ping IP yang didapatkan. Kemudian enter. Ke aplikasi SSH klien, yaitu diantaranya PuTTY. Untuk di aplikasi PuTTY yang hostname-nya isikan IP yang didapatkan. Kemudian open. Untuk login AS, ketik user SSH, kemudian enter. Untuk passwordnya kita masukkan, kemudian enter. Di sini kita sudah masuk di mana user SSH menggunakan user biasa karena tandanya adalah $. Nah, kita bisa lihat misalkan kita masuk ke konfigurasi network interface dengan ketik nano spasi /etc/network /interface, kemudian enter. Keluarkan dulu dengan klik ctrl+x, ketik n, kemudian enter. Untuk masuk sebagai super user, kamu tinggal ketik perintah su, kemudian enter.
Kemudian masukkan passwordnya. Tanda bahwa kita sudah masuk sebagai super user itu ada tanda pagarnya. Nah, kalau kita ingin pindah ke rootnya, tinggal ketik perintah cd, kemudian enter. Jadi posisi di sini kita bisa mengubah konfigurasi pada server. Saya ingin meremote servernya, merestart, ketik reboot, kemudian enter. Secara otomatis server akan restart sendiri. Sekian beberapa penjelasan tentang video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.